Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Hendarno. Saya dosen di ilmu komputer, program ilmu komputer, program studinya di rumpun matematika. Dan hari ini saya mau berbagi sebenarnya Bapak Ibu, bukan mengajarkan atau melatih. Hanya berbagi saja, kita sharing bareng-bareng gitu. Siapa tahu Bapak Ibu sebelumnya sudah pernah atau biasa membuat penelitian gitu kan. Dan setahu saya, guru juga sekarang dituntut untuk membuat penelitian ya Bapak Ibu. Mungkin banyaknya seringnya diarahkan ke PTK ya Bapak Ibu. Ya, ke PTK. Cuma kalau kita melihat sekarang kondisinya gitu, kita yang biasanya menatap wajah siswa-siswa kita secara langsung dan berubah semuanya lewat jarak jauh, lewat online, maka PTK itu pun menjadi sebuah tantangan yang lebih rumit. Nah, bisa juga kita cari solusi lainnya, atau ya penelitian ini bisa dibilang tipe penelitian ini alternatif dari PTK gitu Bapak Ibu, dan relatif mudah untuk bisa masuk ke jurnal-jurnal biasanya Bapak Ibu seperti itu. Dan kepentingan untuk membuat penelitian itu selain untuk upgrading diri, juga biasanya sangat berguna untuk naik pangkat ya Bapak Ibu gitu. Ya. Baik, Bapak Ibu di sini semuanya guru matematika? Oh iya, guru matematika semua ya. Oke, berarti ini nih apa bisa satu homogen gitu kan, tidak beda-beda. Sebenarnya ini bisa untuk selain guru matematik, semuanya bisa gitu. Bapak Ibu sudah install ininya, Smart PLS-nya Bapak Ibu? Apakah sudah menginstal Smart PLS-nya Bu? Pak? Saya belum, Pak. Belum juga, belum Pak. ya. Soalnya tadi ada Alhamdulillah trouble. saya sudah tadi. Ya, Untuk ini aplikasi ini Pak kegunaannya buat apa ya? Maksudnya kalau di grup kan nggak dijelasin. Jadi saya juga bingung, takutnya install salah install apa gitu. Mungkin bisa dijelaskan dulu. aplikasi ini digunakan untuk mengolah data penelitian yang Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu biasanya kan pakai SPSS ya. Ada SPSS, ada lagi pakai apa Minitab gitu kan, yang sangat familiar buat Bapak Ibu. Tapi SPSS dan Minitab itu juga ada kekurangannya dan yang bisa dilengkapi oleh penelitian tipe ini gitu. Jadi selain Smart PLS pun sebenarnya banyak software-software sejenis seperti Amos, Listrel, dan lain-lain itu untuk mengolah data penelitian bertipe Structure Equation Modeling atau SEM gitu Bapak Ibu. Kalau biasanya seperti ini kan, kalau Bapak Ibu misalkan saya contohkan gini. Nah, biasanya Bapak Ibu kalau membuat penelitian yang tipenya kuantitatif gitu, biasanya misalnya gitu kan, kita buat tentang penelitiannya kinerja guru misalnya gitu kan. Di sini ada kinerja guru, faktor-faktor yang mempengaruhinya apa aja, misalnya ada yang pertama misalkan motivasi ya Bapak Ibu, misalkan motivasi. Lalu ada lagi selain motivasi misalnya insentif misalnya atau jangan insentif dulu deh, mungkin nanti dipakai. Misalnya apa lagi? Oh ya, budaya organisasi. Maksudnya budaya organisasi itu kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekolahnya masing-masing gitu kan. Kebiasaan-kebiasaan kayak saling berbagi informasi gitu kan. Ada grup WhatsApp-nya atau dan lain-lain. Nah, kebiasaan-kebiasaan itu kita biasa sebutnya dengan budaya organisasi. Misalnya ada lagi ketersediaan IT gitu. Ya misalkan. Nah, biasanya kan penelitian yang normal biasa gitu pakai apa namanya misalkan SPSS itu bisa bentuknya seperti ini ya Bapak Ibu. Motivasi berpengaruh terhadap kinerja guru gitu, budaya organisasi, kinerja guru, IT juga. Nah, kalau seperti ini ya simple gitu, kita bisa pakai SPSS. Tapi ketika di sini ada banyak faktornya Bapak Ibu, ini ke sini, ini ke sini, dan ini bisa balik ke sini.
seperti itu, dan ujung-ujungnya ke performance sekolah misalkan di sini ada. Tuh, nah, ketika dia membentuk sebuah struktur yang lumayan kompleks gitu, nah itu mulai software seperti SPSS atau pengolah data itu tidak bisa untuk mengolahnya Bapak Ibu. Seperti itu. Dan structure equation modeling, jadi model yang terbentuk seperti structure ini Bapak Ibu itu bisa kita solusikan dengan ya tadi Smart PLS itu Bapak Ibu. Seperti itu Bapak Ibu. Itu. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah menginstal? Sudah mulai proses menginstalnya? Sudah, Pak. Oke, baik. Yang belum, mohon Mas Bani dibantu lewat WA grupnya. Jadi Bapak Ibu yang belum menginstal bisa membaca lewat WA grup kita, nanti dibimbing oleh Mas Bani. Gitu. Baik, Mas Bani, tolong ya Mas. Oke, baik Bapak Ibu. Jadi kita balik lagi ke tadi. Nah, sebelum kita mengolah data penelitian, tentu saja kita harus tahu terlebih dahulu ya Bapak Ibu penelitiannya itu sendiri. Seperti itu kan. Misalnya Bapak Ibu mau meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan matematika siswa ketika pandemi misalnya. Seperti itu Bapak Ibu. Misalnya gitu. Mungkin kalau ketika tidak pandemi ya normal saja gitu kan, sudah banyak penelitian, tapi ketika pandemi seperti ini mungkin ya baru kali ini yang semasif ini ya Bapak Ibu gitu yang mendera kita satu dunia ini. Nah, itu bisa kita konstruk, kita buat di sini. Misalnya contohnya seperti itu. Kita mau buat faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan siswa dalam belajar matematika gitu ketika pandemi. Nah, Bapak Ibu mungkin bingung kan? Oh, berarti faktor-faktornya harus nebak nih gitu kan. Atau harus saya pikirkan? Tidak seperti itu Bapak Ibu. Cukup Bapak Ibu buka saja Google Scholar. Jadi kita paradigmanya dibalik gitu. Sebenarnya penelitiannya sudah ada banyak, tinggal kita lengkapi, nambahin aja Bapak Ibu. Jadi membuat penelitian itu tidak sesulit yang mungkin di pikiran kita gitu Bapak Ibu. Jadi contohnya gini, kalau saya misalkan mau tadi kan, saya mau cari faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan belajar siswa atau minat belajar siswa, entah apa itu gitu kan, belajar siswa materi matematik ketika pandemi. Saya buka Google Scholar untuk mencari artikelnya. Saya langsung praktekkan misalnya. Tinggal ketik saja Bapak Ibu di Google-nya, Google Scholar gitu kan. Atau bahasa Indonesianya Google Cendekia, Google. Mungkin Bapak Ibu sudah sangat terbiasa membukanya, Scholar gitu. Nah, di sana tinggal ada google.scholar.com, tinggal klik saja. Nah, tinggal kita masukkan kata kuncinya jurnal atau proceeding atau apapun penelitiannya gitu yang akan kita mau cari misalkan gitu kan. Faktor yang mempengaruhi belajar siswa matematika siswa. Nah, ketika pandemi kita tes dulu, ketika pandemi ini ada nggak sih gitu kan. Kalau tidak ada, wah itu berarti salah satu kesempatan kita untuk bisa memasukkan ke sana gitu kan. Ketika pandemi misalnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar matematika siswa ketika pandemi. Nah, ini sini cuma ada faktor-faktor yang mempengaruhi belajar matematika gitu kan, SMA. Kita lihat, kita klik. Nah, lalu kita download PDF-nya. Di sini dia tinggal ada PDF-nya gitu kan di Google Scholar. Kalau tidak bisa kebuka Bapak Ibu, misalkan di sini tidak bisa kebuka, kita bisa pakai SkiHub, Science Hub. Jadi di SkiHub itu bisa membuka jurnal yang tidak bisa dibuka gitu. Nah, misalkan seperti ini Bapak Ibu, ada ininya, kita langsung aja lihat metodenya kan di sana. Metodenya kita lihat apa namanya? Apa sih faktornya gitu kan di sana. Kita lihat secara simpel saja. Gitu kan. Berdasarkan hasil penelitian maka bla bla bla.
keakraban guru dan siswa merupakan faktor yang sangat mempengaruhi. Di sini dia bilang keakraban gitu kan. Coba kita lihat dia ngetesnya apa aja nih Bapak Ibu misalnya. Dia yang dilihat itu faktornya apa saja. Ya kan? Indikatornya ini ada jasmania, psikologis, kelelahan, keluarga, sekolah, masyarakat. Nah, ini di sini kita lihat nih Bapak Ibu ada indikatornya. Tadi kan kalau tadi misalnya kinerja guru indikatornya itu apa? Ketersediaan IT gitu kan. Motivasi guru. Nah, kalau ini misalkan ada jasmania, psikologis, kelelahan, keluarga, sekolah, masyarakat. Nah, di sana dia masukkan 6 faktor itu yang akan diuji. Kira-kira dari 6 faktor itu, mana faktor yang mempengaruhi? Bapak Ibu, maksud nggak? Nah, misalkan seperti itu Bapak Ibu. Dan ketika pandemi ini, berarti kan tidak mungkin cuma 6 faktor itu, benar nggak Bapak Ibu? Gitu kan. Tambahkan saja 1 atau 2 faktor yang kira-kira menurut kita logis dan berdasar. Misalnya, tambahannya di sini kan jasmani, psikologis, kelelahan, keluarga, sekolah, masyarakat. Satu lagi indikatornya kemampuan IT, ya kan, kemampuan IT, ya kan. Nah di situ ada masukin kemampuan IT satu lagi. Bahkan dari sini ya tinggal kita tambahkan. Kalau saya bisa capture gitu. Nah di sini kan ada faktornya ya Bapak Ibu di sini gitu. Ada 6 faktor ini dan bisa kita tambahkan, dan faktor 6 ini kelihatan nih. 6 faktor yang di sini itu nanti arahnya dia kan satu-satu gini Bapak Ibu, satu mengarah semuanya ke satu titik. Satu titik itu berarti tadi satu titik utamanya adalah kemampuan belajar siswa gitu kan. Di sini dari judulnya gitu kan. Faktor yang mempengaruhi berarti ya kemampuan belajar siswa misalnya. Kemampuan belajar siswa. Belajar matematika gitu. Nah, itu kan semuanya cuma sejajar gini. Nah, kita bisa tambahkan lagi misalkan 1 faktor lagi di bawahnya, atau setelah kemampuan belajar siswa kita mau cari dampak lainnya. Misalkan setelah kemampuan belajar siswanya bagus, apakah itu menjadi faktor penentu dapat nilai bagus atau tidak gitu. Apakah ketika kemampuannya bagus pasti sejalan dengan nilai yang bagus, atau bahkan ditarik lebih jauh lagi akan berdampak kepada misalnya meningkatnya performance dari sekolah gitu. Misalkan kita tambahkan lagi nanti di faktornya di sini di sebelah kanannya lagi tanda panah lagi gitu, misalkan lurus. Ini saya ke bawah karena tidak muat. Di bawahnya lagi misalnya di sini kemampuan meningkatnya kualitas, berdampak terhadap kualitas dari sekolah misalnya. Nah, ini bisa kita buat pakai Smart PLS dengan sangat mudah. Gitu. Jadi, bikin penelitian itu ternyata nggak sulit Bapak Ibu. Cukup cari aja yang udah ada, kita lengkapi, selesai. Gitu. Nanti bisa juga dari yang ini ada faktor, misalkan faktornya di sini faktor sekolah, ini ke kualitas sekolah. Nah, di situ kan misalnya ditarik lagi, kalau faktor lainnya ditambahkan lagi di bawahnya bisa Bapak Ibu. Seperti itu. Oke, jadi itu yang akan kita buat Bapak Ibu di Smart PLS. Kita coba langsung prakteknya. Silakan Bapak Ibu buka Smart PLS-nya. Gitu. Kita bayangkan, kita samakan saja, kita akan mencari mencari faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas kinerja guru. Faktor-faktor yang akan mempengaruhi apa saja yang akan mempengaruhi kinerja guru. Nah, misalnya kita buat dulu. Jadi caranya pertama klik new project-nya Bapak Ibu. Kita buat project baru, kasih nama misalkan faktor yang mempengaruhi kinerja guru selama pandemi misalkan. Guru. Boleh guru matematika saja, boleh guru, pokoknya ya ini kita secara umum gitu, guru selama pandemi. Nah,
ketika ada penelitian ini pun dispesifikkan lagi untuk guru matematik, itu jadi satu penelitian lagi Bapak Ibu. Semudah itu. Oke. Nah, nanti setelah dibuat proyek baru, sudah Bapak Ibu, buka Smart PLS-nya, dibuat, klik aja new project, lalu di sana ketikkan namanya, apa namanya yang akan kita buat penelitiannya, misalnya faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja guru selama pandemi. Sudah Bapak Ibu? Oke, baik. Setelah itu kita cukup tambahkan saja faktornya. Caranya klik dulu, di sini kan ada tulisan di sebelah kiri Bapak Ibu ada faktor-faktor. Nah, itu kan kata-katanya. Nah, diklik saja, di double klik. Nah, setelah double klik nanti akan muncul di atasnya. Ada latent variabel, ada connect, kuadratik. Jadi kita tidak perlu lagi sulit-sulit ngegambar lewat sketsa. Kita tinggal tarik, masukkan datanya, selesai Bapak Ibu. Semudah itu. Itu dengan analisisnya, kalau misalkan kita lihat jurnal-jurnal analisisnya panjang, ya dia cari justifikasi apa dari hasilnya Bapak Ibu. Nanti ketika ada hasilnya, oh hasilnya ini, dia cari justifikasi lain dari jurnal lain, tambahan-tambahan. Semudah itu, simple sekali. Jadi sebenarnya membuat penelitian itu tidak sulit-sulit amat gitu. Yang sulit itu sebenarnya kan arah ke idenya. Misalnya tadi kita butuh kinerja guru, jadi cukup klik latent variable. Nanti klik dapat satu lingkaran, gitu. Ada tulisan latent variable 1. Misalnya kita klik aja yang agak banyak, klik gitu, diklik. Nah, ini faktor-faktor yang akan mempengaruhinya. Gitu. Klik. Lalu ya misalnya seperti ini. Itu tambahkan lagi. Oke. Lalu setelah ada 1 2 3 4 5. Nah, saya buat ada 6. Itu. Nah, ini bisa kita ganti namanya Bapak Ibu. Itu cara mengganti namanya, nama variabelnya tidak latent variabel, atau di sini kita biasa nyebutnya indikator ya, indikatornya. Kita klik aja select-nya, kita double klik gitu kan. Atau bisa juga diklik kanan, lebih gampang. Diklik kanan di rename. Jadi klik kanan di yang lingkaran bulat merahnya, diklik kanan, kita rename, di atas ada rename. Itu kita tulis misalnya ini kinerja guru gitu. Oke, kita buat kinerja guru. Lalu kira-kira faktor yang mempengaruhi apa saja Bapak Ibu? Silahkan diketik, boleh di chat. Kira-kira yang mempengaruhi kinerja guru apa aja sih Bapak Ibu? Ceritanya ini udah ada di penelitiannya. Kira-kira apa Bapak Ibu yang mempengaruhi? Di chat aja. Boleh. Yang mempengaruhi kinerja guru apa Bapak Ibu? Di chat boleh. Motivasi, oke, motivasi. Klik kanan, rename, ada motivasi guru. Ada lagi apa lagi? Insentif. Wah, insentif. Nah, ceritanya insentifnya terakhir. Selain insentif apa lagi nih? Apalagi selain insentif? Insentif, motivasi. Tadi budaya organisasi atau kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekolah gitu kan. Misalnya kebiasaan berbagi, kebiasaan sharing materi, gitu. Itu kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekolah. Gitu. Insentif misalnya budaya organisasi, gitu kan. Oke, ada lagi misalnya ketersediaan IT. Jadi kan lagi pandemi kan, gitu kan. Oke, atau insentif dulu deh, insentif sarana prasarana. Oke, sarana prasarananya mungkin lebih spesifik ya Bapak Ibu. IT tadi kan ketersediaan IT-nya. Nah, kinerja guru misalnya nanti di sini akan kita agak tarik gini misalkan. Insentif kita agak bikin lebih kompleks. Di sini ada terakhir. Nah, ceritanya ini itu sudah terkoneksi nih Bapak Ibu. Misal motivasi Bapak Ibu akan berdampak pada kinerja guru, budaya organisasi. Cukup caranya dikonekinnya itu di atas ada kata-kata connect nih Bapak Ibu. Tanda panah. Klik misal motivasinya berpengaruh terhadap kinerja guru. Klik, dia akan otomatis nyambung. Semudah itu. Budaya organisasi, klik, nyambung lagi ke kinerja guru. Gitu. Lalu insentif, ya kan. Nah, yang kelima, misalnya kita spesifikkan ketersediaan internet, gitu kan.
ketersediaan IT misalnya, secara spesifik gitu kan sarana prasarananya. Nah, ceritanya yang sudah ada di di jurnal-jurnal yang banyak itu kinerja guru ya dipengaruhi motivasi, budaya organisasi, insentif. Nah, Bapak Ibu berpikir, oh, ketersediaan IT ketika pandemi ini menjadi salah satu faktor yang berpengaruh gitu kan. Nah, setelah itu seperti ini dari kinerja guru misalnya ada juga faktor dari ketersediaan IT ini akan berpengaruh juga terhadap misalnya kualitas gitu kan, kualitas penguasaan IT, kualitas penguasaan IT-nya kita namakan lagi di sini. SDM terkait IT misalkan. Nah, itu misalnya. Nah, ini kalau sarananya bagus ya kualitas SDM-nya bagus, tapi belum tentu juga kan, kita lihat nanti. Setelah kualitasnya bagus, baru dia berpengaruh terhadap kinerjanya, misalkan gitu. Seperti itu. Nah, kalau misalkan motivasinya bagus, kualitas SDM-nya pun bagus. Misalnya. Ketika insentifnya bagus ya tidak ke kualitas SDM, misalkan suku kinerjanya. Seperti ini Bapak Ibu. Nah, kalau udah seperti ini bentuk modelnya, kita pakai SPS tidak bisa Bapak Ibu ngerjainnya, benar nggak? Udah berbelit-belit ini, yang satu ke sana, yang satu ke sini gitu, berbelit-belit sekali gitu. Kalau motivasi terhadap kinerja guru satu gitu, kita tes langsung itu bisa. Tapi kalau udah motivasi kinerja guru ke kualitas SDM, wah ini udah. Nah ini bisa sangat-sangat kompleks Bapak Ibu buat. Tergantung lihat aja penelitian yang sudah ada, terus tambah-tambahkan gitu. Kayak tadi misalnya ya kita tambahkan di sini faktor insentif ketersediaan IT sama kualitas SDM-nya berpengaruh tidak gitu kan. Nah, setelah itu Bapak Ibu bisa coba ini kelebihan satu variabel, misalnya variabelnya kita tambahkan lagi deh, satu lagi kalau kinerjanya guru bagus, berarti dampaknya ke performa sekolah, kualitas sekolah. Gitu. Satu lagi tanggung performa sekolah. Jadi akan berdampak pada kualitas sekolah yang meningkat, itu misalnya. Nah, setelah itu kita sambungkan lagi. Oke, model kita sudah jadi, dugaan kita sudah jadi. Nanti kita kalau di penelitian bisa cerita motivasi itu apa, organisasi itu apa, budaya organisasi itu apa, kualitas SDM terkait IT itu apa, cari aja jurnalnya, tinggal masukin Bapak Ibu. Cerita, terus kita kasih dugaan seperti ini. Gitu. Wah ini udah jadi terlihat kan. Nah setelah itu kan biasanya kita ngetes nih budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja guru, berarti harus ada pertanyaan yang dicek, bener nggak Bapak Ibu? Misalkan budaya organisasi terhadap kinerja guru. Dan biasanya sudah ada di jurnal itu pertanyaan-pertanyaannya yang sudah pernah dipakai. Pakai aja Bapak Ibu. Pakai aja. Nanti tinggal yang belum ada kayak ketersediaan IT misalnya ini belum ada di jurnal tersebut, cari di jurnal lain, dimasukkan dijadiin satu. Simple. Jangan bikin pertanyaan sendiri. Ini kesalahannya. Jangan buat pertanyaan sendiri Bapak Ibu. Kalau buat pertanyaan sendiri, pertanyaan kita belum tentu valid dan reliable. Mereka sudah diujikan pertanyaannya. Biarkan saja gitu. Tinggal kita nambahkan. Jadi kita hanya merakit sesuatu yang belum lengkap sebenarnya. Ini ada bagian A, bagian B kita tambahkan. Udah ada A, B, C-nya kita tambahkan terus gitu. Kita tambahkan. Oke. Nah, setelah itu dugaan kita kan misalkan modelnya sudah ada motivasi, budaya organisasi, insentif, kinerja guru ke performa sekolah, kita tambahkan ketersediaan IT dan kualitas SDM karena pandemi gitu kan. Siapa tahu kalau ketersediaan IT dan kualitas SDM ini benar-benar berpengaruh juga terhadap kinerja guru dan akhirnya berpengaruh terhadap performa sekolah gitu kan. Nanti setelah itu misalkan hasilnya ternyata berdampak, nah kita bisa tambahkan kan, masukkan ke jurnal, publish. Atau tidak berdampak ya bisa jadi juga, misalkan ternyata kualitas SDM itu tidak dipengaruhi ketersediaan IT saat ketika pandemi ini, bisa jadi kan, tapi agak tidak logis sebenarnya gitu kan. Nah kita lihat, nah pertanyaan-pertanyaan itu nanti kan kita buat, biasanya Bapak Ibu kan sulit untuk menyebar
angket dong sekarang, ya kan? Ke sekolah pun mungkin terbatas, ya kita tinggal buat Google Form-nya aja Bapak Ibu. Google Form aja, nanti dari Google Form itu pertanyaannya misalnya tentang budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja guru. Kita namakan pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama misalkan contohnya gini, apakah misalkan di pertanyaan yang sudah ada di apa namanya di paper sebelumnya tulisannya apakah ada budaya berbagi di tempat kerja Anda gitu. Karena di paper itu udah jelas budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja guru gitu. Nah, tinggal tambahkan aja pertanyaan itu, taruh di Google Form-nya, nanti kan diisi oleh rekan-rekan guru yang lain dan tinggal kita olah. Nah, misalnya pertanyaannya sudah kita buat dan kita punya hasilnya. Nah, hasilnya kita taruh biasanya itu di Microsoft Excel ya Bapak Ibu. Gitu. Kita buka Microsoft Excel-nya. Nah, biasanya berupa pertanyaan itu kalau di apa namanya? Di Microsoft Excel sudah lengkap dapat jawabannya dan kita pakai skala, misalnya skalanya 1 sampai 5, skalanya skala Likert 1 sampai 5. Gitu kan. Misalkan adakah budaya berbagi materi atau budaya berbagi informasi di tempat Anda bekerja, di sekolah tentunya kan, tempat Anda bekerja. Misalkan kalau 1 itu sangat setuju, misalkan, atau 5 sangat setuju, dan 1 sangat tidak setuju. Ada levelnya kan. 1 sangat tidak setuju, dan 5 sangat setuju. Nah, pertanyaan pertama gitu, dan pertanyaan kedua kita tulis gitu kan. Pertanyaan kedua, kita punya misalnya ada berapa pertanyaan nih, ini tinggal tarik aja. Misalkan kita punya ada 20 pertanyaan. 20 pertanyaan dan masing-masing indikator kita tambahkan ya 25 pertanyaan. Kita punya 25 pertanyaan. Ya, setelah itu sudah ada jawabannya. Nah, cara bikin jawab ini saya bikinnya jawabannya asal gitu. Cukup Bapak Ibu ketikkan saja di Excel-nya pakai run between. Jadi acak di antara batas bawahnya 1, batas atasnya 5. Kita ngacak nih Bapak Ibu ceritanya. Batas atasnya oh kelebihan 1 kurungnya. Nah, ini 5. Kalau misalkan kita tarik ke kanan, ini udah keisi otomatis secara acak. Tapi jangan di penelitian beneran kayak gini ya Bapak Ibu. Ini cuman datanya asal-asalan gitu. Misalkan, nah ini kan pertanyaan pertama, pertanyaan kedua, pertanyaan ketiga. Kalau 1 gini berarti 1 angket nih, ya kan. Misalnya yang ngisi ada berapa ya? Misalnya yang ngisi ada 100 orang gitu. Misalkan yang ngisi ada 100 orang. Karena kan kita biasanya nentuin dulu jumlah samplingnya berapa ya Bapak Ibu. Yang ngisi 100 orang gitu. Tinggal diperbanyak aja di blok Bapak Ibu di Excel, ditarik ke bawah, itu udah otomatis ngisi sendiri. Tapi kalau di penelitian beneran ya harus kita ambil datanya. Gitu. Misalnya ada ya 125 deh, 125 orang yang mengisi. Gitu. Tapi kalau di Smart PLS ini yang kalau nggak salah yang free trial itu bisa banyak, tapi kalau ada yang pakai akun student itu nggak bisa banyak. Jadi kita batasi sampelnya sampai di bawah 100. Jadi di bawah 100 dulu. Kita batasi sampelnya misalnya ada 60 orang aja ya. 60 orang aja, nggak usah banyak-banyak. Sampelnya 60 orang, yang lainnya kita hapus. Oke. Jadi sampelnya sampai 60 aja. Oke. Jadi buat 60 tadi caranya pakai sama dengan ran between, ini ngacak gitu 1,5. Tapi kalau di penelitian beneran ya tentu saja sudah dapat di Google Form-nya kan udah jadi nih Bapak Ibu ya. Udah jadi bentuknya Excel, tinggal dinamain di atasnya P1, P2, P3. Artinya pertanyaan pertama, pertanyaan kedua, pertanyaan ketiga. Gitu. Ini pertanyaan keempat sampai ada 25 pertanyaan misalnya di sini. Kalau Bapak Ibu ya buat beneran terserah berapa pertanyaan. Nah, setelah itu udah diisi angketnya. Nah, berarti ini tinggal kita masukkan ke model yang kita buat kan, buat ngecek. Itu bener nggak sih tadi motivasi itu ngaruh nggak sih ke
ke kinerja guru gitu. Bener nggak sih budaya organisasi? Bener nggak sih yang IT tadi berpengaruh gitu kan? Nah, setelah itu cukup di save, cuman save-nya ini agak beda. Pas di save, di sini tipenya Bapak Ibu di bawahnya kan ada Excel workbook biasanya. Nah, ganti dengan di sini delimited koma. CSV delimited koma. Di sini ada CSV koma delimited, sorry. CSV koma delimited. Gitu. Jadi klik CSV dalam kurung koma delimited. Yang koma delimited jangan yang Macintosh, jangan yang MS-DOS, cuman yang koma delimited. Misalkan kita namain data penelitian 1 gitu. Kita taruh misalkan di mana gitu. Saya taruh di desktop ya Bapak Ibu, taruh di mana. Yang penting ingat naruhnya. Yang penting tipenya lagi CSV dalam kurung koma delimited gitu. Nah, kalau ada kayak gini oke saja. Yes saja gitu. Nah, setelah itu close. Kalau close ya boleh di save atau don't save, otomatis sudah di save sih sebenarnya. Don't save aja. Nah, sudah di close aja, kita tutup. Gitu. Setelah itu kita balik lagi ke Smart PLS-nya. Oke, data penelitiannya sudah jadi. Sebenarnya kan itu suatu proses yang panjang ya Bapak Ibu, ngambil data penelitian gitu kan, nunggu orang ngisi ya kan. Nah, ini cukup setelah udah jadi ceritanya kita skip, sudah jadi datanya, sudah kita taruh di Excel-nya, udah kita namain di atas pertanyaan 1, pertanyaan 2 gitu. Nah, setelah itu kita di sini ada import data Bapak Ibu. Di sebelah kiri kan ada faktor-faktor yang mempengaruhi tadi kan. Nah, di sini ada import data. Double klik saja, import datanya, nanti ada muncul tabnya. Cari data tadi yang sudah kita siapkan gitu, data penelitiannya. Jadi sekali lagi, klik yang double klik to import data, ada tulisannya di atas faktor-faktor yang mempengaruhi. Double klik saja gitu. Lalu cari file yang Bapak Ibu tadi sudah siapkan. Misalnya di sini, data penelitian 1. Oke. Kalau di oke, nanti dia akan muncul seperti ini. Nah, di sebelah kiri ini indicator dan ini pertanyaannya. Gitu. Ini data kita. Sudah ada statistiknya juga. Walaupun datanya ngisinya sebenarnya tadi kan ini sampel aja. Ada, datanya ada 59. Oh, tadi 60 ya. Satunya itu untuk pertanyaan. Ada 59 data. Saya lupa, harusnya 61 kan. Karena satunya itu P1, P2-nya. Nah, klik lagi balik di atas ini kan ada faktor-faktornya. Ini jadi ada 2 tabnya. Yang satu datanya, yang satunya lagi gambar modelnya kan. Nah, misalnya pertanyaan motivasi itu direpresentasikan menjadi 3 pertanyaan. Misalkan 1, 2, 3, pertanyaan 1, 2, dan 3 itu merupakan pertanyaan motivasi berpengaruh terhadap kinerja guru. Kita bisa tarik aja P1-nya ke ke sini, ke yang si motivasi. Atau kalau capek satu-satu, kita bisa blok tiga-tiganya, P1, P2, P3 gitu, di blok sebelah kiri Bapak Ibu di indikator ini. Atau saya ulangi lagi deh. Saya ulangi lagi. Di sebelah kiri ini ada indikator. Kan tadi sudah masuk ke gambar ini lagi, yang faktor-faktor mempengaruhi. Kan tadi di data posisinya di sini, balik ke sini. Di sebelah indikator, misalnya pertanyaan pertama sampai pertanyaan ketiga, kita blok aja. Blok itu caranya klik, shift, tarik ke bawah kan, gitu kan. Mungkin Bapak Ibu ada yang lupa. Nah, setelah itu tarik ke motivasi. Di klik, tahan, geser, di drag ke motivasi. Gitu. Jadi artinya pertanyaan pertama sampai pertanyaan ketiga ini menjadi pertanyaan dari indikator si motivasi berpengaruh terhadap kinerja guru. Kebayang Bapak Ibu? Gitu. Setelah itu pertanyaan keempat, kelima, keenam, tarik ke budaya organisasi. Lalu saya rapikan dulu. Ini bisa ditarik-tarik aja, digeser-geser Bapak Ibu kalau mau ngerapihin ya, biar kelihatan lebih enak. Gitu. Nah, lalu yang ini pertanyaannya tinggal di scroll lagi ke bawah. Pertanyaan ke-7, ke-8, ke-9 untuk kualitas SDM. 10, 11, 12, kita tarik lagi ke insentif. 13, 14, 15.
tarik ke apa nih? Ketersediaan IT gitu. 16, 17, 18, 19, 20. Misalnya ini agak kebanyakan sampai 21 misalnya. Itu kinerja guru, pengaruh pada performa sekolah. Nah, ini sisanya indikator sebagai performa sekolahnya ada nggak sebenarnya, eksis nggak gitu performa sekolahnya gitu. Sebagai pertanyaan performa sekolahnya gitu. Jadi sudah ada nih indikator-indikatornya. Nah, kalau seperti gambarnya ini kan nggak enak numpuk-numpuk. Ini bisa diklik kanan aja di yang si lingkaran ininya, si indikatornya atau variabelnya. Nah, diposisikan di sini ada align indicator ke kanan, ke kiri, right, bottom, left. Kita kalau ke right berarti dia ada ke kanan gitu, dibelokin jadi taruh di sini biar kelihatan lebih cakep posisinya. Bisa digeser-geser. Kalau ini misalnya biar bagus, saya taruh gini. Saya taruh ini di kanan atau di atas gitu. Masih kepentok biar kelihatannya bagus. Nah, oke, ini tarik ke sini budaya organisasi. Ini kena. Oke, biar enggak. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ini sudah jadi modelnya. Gitu. Nah, ini kalau kita ngolah pakai SPSS sulit Bapak Ibu. Hampir ya sulit sekali gitu karena faktornya saling terkait kan. Ini structural gitu. Oke. Setelah itu, nah, baru kita lakukan uji-uji Bapak Ibu. Uji-uji ini untuk melihat keterkaitannya, bagaimana pengaruhnya, benar tidak ada pengaruhnya gitu kan. Nah, uji-ujinya itu standar sebenarnya, uji-uji yang kita ketahui sekalian. Pertama itu Bapak Ibu mungkin biasa tahu namanya uji validitas dan reliabilitas ya. Nah, itu sudah sangat kita ketahui bersama gitu. Tahu uji validitas dan reliabilitas, baru kita lihat dulu gitu kan. Lihat dulu mana indikator yang harus dibuang ataupun mana pertanyaan yang tidak sesuai gitu kan untuk indikator tersebut gitu kan. Nah, dengan uji validitas dan reliabilitas. Setelah uji validitas dan reliabilitas baru kita biasanya baru menguji keabsahan hipotesis kita gitu kan. Benar tidak? Misalnya motivasi berpengaruh terhadap kinerja guru. Setelah pertanyaan-pertanyaan atau biasa kita disebut apa namanya ini? Pertanyaan untuk indikatornya tuh biasanya disebut ya konstrak-konstraknya gitu sudah dibersihkan mana yang punya pengaruh atau tidak terhadap satu indikatornya. Misalnya gitu. Oke, kita lakukan sekarang uji validitas dan reliabilitas. Nah, caranya di sini kita sudah ada Bapak Ibu di atas itu calculate nih. Di sini ada calculate ya kan. Kalau ada calculate ada PLS algorithm, ada bootstrapping dan lain-lain gitu kan. Sudah ada di atas di sebelah kanannya di calculate itu, tinggal kita pakai aja gitu kan. Uji-ujinya. Nah, uji-ujinya itu bisa kita pakai, tinggal klik saja calculate-nya gitu. Lalu di sini ada PLS algorithm. Nah, PLS algorithm biar saja max iteration 300, ininya nggak usah dirubah-rubah gitu. Sudah standar defaultnya. Setelah itu kita lakukan start calculation gitu Bapak Ibu, start calculation. Nah, selesai, dia sudah ngitung sendiri, kita tidak perlu menghitung secara manual. Sudah disiapkan, kita balik lagi ke faktor-faktor yang ini. Nah, setelah kita hitung, nanti muncul angka-angkanya nih Bapak Ibu. Gitu, muncul angka-angkanya. Nah, angka-angka ini maksudnya apa? Gitu kan. Maksudnya apa nih? Gitu. Misalkan contohnya ini. Yang P1 angkanya ada 0,480. Artinya bobot si P1 ini 0,480 gitu kan. Keabsahannya si motivasi ini eksis gitu, ada gitu. Si variabel motivasinya. Nah, tapi kita lihat 0,480 di sini ada 0,871. Nah, kita baca dari standar-standar yang ada di statistik. Kalau di bawah 0,8
ada yang bilang 0,7, ada yang bilang 0,75, ada yang bilang 0,8. Itu di bawah itu berarti pertanyaan ini atau konstruknya tidak valid gitu kan, tidak valid. Nah, ini bisa kita buang Bapak Ibu. Misalkan 0,48 gitu. Itu menurut beberapa peneliti, tapi kalau 0,48 sih hampir semuanya itu tidak masuk gitu. Nah, jadi 0,48-nya diklik, kita delete Bapak Ibu. Dan seterusnya, diklik, kita delete gitu. Misalkan yang ini diklik, kita delete gitu. Gitu kan, kita klik, kita delete, klik, kita delete. Cuma sebelum di delete kita tadi kan calculate, saya ulangi lagi, PLS algorithm, lalu start calculation, sudah selesai, kita balik lagi ke faktor-faktor. Nah, kita catetin dulu mana yang mau di delete. Kita catat di tulisan kita P1 di delete, P3 di delete, karena ketika di delete ini angka ini hilang Bapak Ibu. Tapi proses delete-nya harus berjalan gitu. Misalnya ini kan P1 di delete, P3 di delete, ya kita delete nggak usah banyak-banyak. Ini kan hanya contoh ya. Kalau di kondisi beneran ya harus kita delete ini yang di bawah 0,871. Misalkan di bawah 0,75 lah, kita dapat referensi di bawah 0,75 gitu. Kodenya itu di sini kalau diketik di Google kita namakan ini faktor loading gitu, bobotnya, faktor loadingnya. Nah, di sana nanti kalau ketik faktor loading akan keluar batasnya berapa minimal kata si X gitu. Biasanya ya ada yang nyari yang paling kecil faktor loadingnya biar banyak yang lolos gitu kan. Ini kan konstruk-konstruknya ini. Nah, misalnya kita hapus misalnya P1 kita hapus, misalkan terus 16, 17, 18 kita hapus gitu misalnya. Atau P1, biar gampang P1, 16, P3, saya catat aja, P1, P3, oke saya catat dulu. Yang akan dihapus misalnya, ini aja. Oke, P1 kita hapus, contoh aja P3, terus biar ini nggak terlalu rame, kita hapus P20, terus P berapa nih? P20, P16, P16, di sana P22 misalnya, P22, terus mana lagi yang P10 misalnya. Nah, oke. P10. Ini karena alasannya misalnya ceritanya dia di bawah standar. Di bawah standarnya itu misalkan 0,7. Dia di bawah 0,7. Tapi sebenarnya kalau di bawah 0,7 mau banyak dihapus. Kenapa ini di bawah 0,7 semua kebanyakan? Karena data penelitian kita kan tadi ngasal ya Bapak Ibu. Kalau ngasal seperti ini walaupun random acak. Biasanya kalau tidak acak kita melakukan penelitian dengan benar itu akan menuju satu angka kadang-kadang biasanya. Tidak acak, kalau acak sekali kan berarti ketahuan ngasalnya. Gitu. Sebenarnya kalau dari hasil ini ketahuan ini wah ini pasti penelitiannya ngasal gitu kan. Dari datanya. Karena banyak konstruknya yang akan dihapus dan itu akan berpengaruh terhadap indikatornya nanti. Gitu. Baik, kita hapus-hapus. Tadi sudah saya catat. Yang dihapus P1, Bapak Ibu, P1, P3. P1 diklik, delete, klik delete aja. P3 delete juga, klik delete. Cukup klik delete. Setelah P1, P3, P20. P20 cari, klik delete misalnya. Kita samakan dulu. P16. P16 juga dihapus, klik delete. P16. P22. P22 di sebelah sini. P22 delete. Setelah P22, P10. P10. Klik delete. Oke. Setelah itu selesai. Berarti ini kita sudah membuang pertanyaan-pertanyaan yang tidak cocok gitu kan, yang tidak cocok. Pertanyaan-pertanyaan yang tidak cocok. Nah, sebaiknya setelah dibuang ini dari 60 tadi datanya, itu dicoba kembali Bapak Ibu, diambil lagi datanya. Gitu, diambil datanya lagi. Gitu. Itu bisa seperti itu. Dicoba diambil lagi datanya atau ya bisa juga kita ambil pakai data yang sebelumnya tapi dengan jumlah yang banyak.
Jadi kayak kalau misalkan kayak 59 gini kan nggak banyak ya Bapak Ibu datanya. Biasanya kurang valid. Semakin banyak datanya semakin bagus. Dan kita harus tahu metode samplingnya. Misalnya kita mau pakai Slovin gitu kan. Yang mau kita nilai itu kinerja guru misalnya SMA sekecamatan. Nah, kecamatan ini gurunya ada berapa? Nah, itu bisa dihitung nanti pakai metode Slovin. Berapa yang harus kita cari datanya, berapa guru yang harus kita dapatkan datanya, misalnya seperti itu, Bapak Ibu. Atau misalkan mau studi kasus juga gitu, misalkan studi kasus yang lebih kecil lagi itu juga bisa gitu. Nah, setelah ini jadi sudah gitu. Lalu kita bisa running lagi. Kita bisa running lagi. Gitu. Kita bisa running lagi ke PLS algorithm atau bootstrapping gitu. Tapi running lagi di sini kita pakai proses namanya bootstrapping Bapak Ibu. Bootstrapping itu jadi dia pakai permisalan kalau datanya besar sekali diperbesar. Kita pakai bootstrapping. Jadi kliknya tadi calculate bootstrapping. Nah, setelah bootstrapping di sini kita bisa mulai start calculation. Sekali lagi saya ulangi lagi. Klik aja calculate-nya setelah buang-buang tadi construct-nya. Lalu klik bootstrapping. Gitu. Setelah klik bootstrapping, start calculation. Biar dia ngitung sendiri. Nah, setelah selesai, kita dapat datanya Bapak Ibu. Nah, setelah itu baru kita lihat nih hasilnya. Oke. Keluar lagi angkanya. P1, P2 ini. Nah, kalau seperti ini, kelihatan ada P2 0,00, ini artinya sebenarnya P2 ini tidak berpengaruh terhadap motivasi gitu. Tapi anggap aja kalau penelitian benar sih, itu ada biasanya Bapak Ibu. Kalau sampai kayak gini, artinya nanti motivasi harus di-delete Bapak Ibu. Tidak boleh ada gitu. Nah, ini ceritanya sudah selesai. Lalu kita lihat softwarenya apakah free. Untuk yang trial dia free 31 hari. Untuk yang student, itu student biasanya datanya di bawah 100. Itu free juga Ibu, Bapak. Itu free Bu. Gitu. Kalau untuk datanya maksimal 100. Gitu. Jadi ini cuma klik, 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 klik. Jadi penelitian sangat simpel sekali. Gitu. Cuma memang dibutuhkan kemauan aja nyari penelitian yang udah ada, cari-cari penelitian terbaru. Tinggal tadi di Google Scholar cari yang baru, terus tinggal kita tambahkan. Wah, apalagi saat pandemi gini tinggal tambah-tambahkan variabel lainnya atau indikator lainnya jadi di satu penelitian baru Ibu Bapak. Nah, setelah kita bootstrapping, kita klik lagi yang ini sudah ada sebenarnya hasil-hasil runningnya. Kita akan lihat hasilnya. Kenapa kita bootstrapping itu sama kayak menghitung uji-ujinya. Jadi di bootstrapping itu ada uji T, uji F, udah satu paket. Itu sudah ada di semuanya. Nah, kalau kita klik di atas ini kan data penelitian ada bootstrapping. Nah, di sini kita lihat Bu, Pak. Di bawah itu ada namanya PET coefficient kalau diklik. Ada namanya total indicator effect gitu kan, PET coefficient gitu. Di sini ada outer loading, outer weight gitu. Nah, di sini udah ada nih Bapak Ibu. Ada inner model, ada outer model. Nah, kalau outer model itu tadi prosesnya yang ketika kita buang-buang itu outer, bagian luar. Nah, sekarang kita lihat yang posisinya innernya di dalamnya. Ini inner model. Nah, gini. Nah, terus gimana nih untuk melihatnya seperti apa untuk mengetahui yang mana berdampak ke yang mana? Gitu. Misalkan kita lihat di sini kan motivasi terhadap kinerja guru berdampak tidak gitu kan. Kita lihat di bootstrappingnya. Di sana ada di sini bentar koefisien. Nah, ini di PET coefficient. Di PET coefficient biasanya kita untuk menguji hipotesis pakai apa Bapak Ibu metodenya? Tes statistik ya biasanya kita pakai tabel T gitu kan waktu kuliah gitu tahu pernah pakai mungkin biasanya kan tabel T udah ngerti cara baca tabelnya gitu kan. Nah, ini kita sudah dihitungin sendiri tabel T-nya gitu di sini.
Budaya organisasi itu di sini 1,050. Nah, di sini ada tes statistik ya Bapak Ibu. Budaya organisasi ke apa nih? Di sini ada budaya organisasi ke kinerja guru. Dampaknya itu nilainya itu 1,050. Nah, kalau di tes statistik kita harus lihat dulu sampelnya sekian. Saya contohkan lagi tes statistik cara bacanya. Tabel T gitu kan. Tabel T statistik. Kalau misalnya di Google kita ketik aja tabel T statistik, tinggal kita buka aja. Nah, cukup kalau buat kami guru dalam PTK. Oh, ya kalau dalam PTK penelitian tindakan kelas, kadang-kadang pandemi gini sulit ya Bu, gitu kan, harus bisa melihat langsung progres anak. Bisa juga kita cari yang lainnya Bu, gitu. Untuk penelitian itu tidak hanya cuman PTK. Sebenarnya PTK itu hanya bagian kecil dari penelitian yang sangat luas Bu, gitu. Dan kuantitatif, penelitian yang bersifat kuantitatif itu sangat luas gitu. Nah, ini di sini ada tabel T. Kalau kita lihat mana ini tabel T-nya, yang tabel T statistik. Oke, misalkan contohnya ini tabel statistiknya. Oke. Dan jangan salah, kalau PTK Bapak Ibu bisa tidak menyelesaikan penelitiannya dalam 5 hari aja atau 2 hari aja? Tidak mungkin sepertinya kan ya Bapak Ibu. Bisanya ya PTK tadi bisa berbulan-bulan, ya minimal 1 semester lah ya biar kelihatan. Tapi kalau kuantitatif ya datanya kita punya, kita bisa kerjakan dalam 1-2 hari bahkan Bapak Ibu. Tinggal mencari datanya bisa nggak gitu dalam waktu itu dapat, ya kan? Dan bisa sangat produktif sekali dalam 1 bulan ketika PTK-nya misalnya sanggup bikin ibu bapak misalkan punya 6 kelas, ya ini bisa berpuluh-puluh penelitiannya gitu misalnya gitu kan. Dan bisa sangat efisien sekali, tidak perlu waktu yang banyak tentu saja gitu, sebagai alternatif saja sih. Cuman setahu saya ya kuantitatif akan lebih banyak tempat jurnal yang bisa kita masuki Bapak Ibu, lebih luas. Termasuk di jurnal-jurnal yang PTK pun kuantitatif bisa masuk gitu. Nah, misalnya tabel T-nya seperti ini. Di sini ada jumlahnya gitu kan, 1 2 3 4 20. Di sini ada signifikansinya. Nah, misalnya di situ kita bisa lihat mana nih, misalnya contohnya signifikansinya biasanya kan 5% ya Bapak Ibu. 5% tuh maksudnya 95% tingkat kepercayaannya, atau galatnya 5%, artinya ya meleset-melesetnya 5% lah ya gitu kan perhitungannya. Nah, di sini ada T-nya di tabel 0,01. Nah, kita cari yang 0,05 misalnya ini. Oh, kebetulan udah ada nih ditandain panah 0,05 ininya signifikansinya 0,05, tandain panah. Nah, berapa data kita? Data kita tadi ada di 59. Nah, ini kurang panjang ke bawah. Nanti cari tabel yang agak panjang. Kalau ini datanya 40, contohnya kalau datanya 40, signifikansinya 0,05 gitu. Biasanya kalau kenapa 0,05? Nah, bidang-bidang penelitian itu bisa beda-beda Bapak Ibu. Gitu. Untuk misalkan pendidikan itu banyaknya di berapa sih signifikansinya? Dan kalau bidang-bidang seperti penerbangan, kedokteran, itu signifikansinya tinggi atau galatnya kecil gitu. Kalau penerbangan galatnya sampai 5%, waduh, bahaya ya Bapak Ibu. Melesetnya masih lumayan besar gitu. Bidang-bidang seperti pendidikan itu masih agak lebih kendor lah 0,05. Tapi kalau bidang-bidang tertentu yang lain yang sangat sensitif itu lebih ketat lagi gitu. Nah, ini 0,05, di sini 40, dapat di sini 2,021 Bapak Ibu misalnya contohnya. Jadi kalau di atas 2,021 diterima gitu kan. Nah, nanti kita dapat datanya berapa di sini. Gitu. Terus kita cukup cocokkan saja, balik lagi ke tadi. Misalkan kita dapat angkanya di tabel ini
berapa ya? Misalkan satu lah, angkanya 1,0000, berarti di atas 1,00 diterima. Kita balik lagi ke Smart PLS tadi, Bapak Ibu. Kita lihat lagi. Di sini kan udah ada angkanya, 1,050. Wah, berarti kalau yang ini budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja guru, benar gitu. Lalu insentif berpengaruh terhadap kinerja guru, oh ternyata tidak gitu di sini. Tapi ya kenyataannya sih harusnya sih berpengaruh gitu kan. Cuman ini kan datanya ngasal. Ketersediaan IT, oh tidak, oh selama masa pandemi ternyata tidak berpengaruh nih gitu misalnya untuk ketersediaan IT. Nah seperti itu Bapak Ibu, dari sini kelihatan di atas 1,00 ini kan 1,3, oh ini berpengaruh ketersediaan IT terhadap kualitas SDM gitu. Seperti itu Bapak Ibu simpelnya. Jadi kita bisa membuat penelitian yang tidak terlalu rumit itu dari rumah Bapak Ibu. Kalau PTK sepertinya ya bisa juga sih mungkin online kan, tapi harus Zoom-nya aktif terus, tatap mukanya mungkin aktif terus, lebih bagus gitu kan, akan kelihatan prosesnya. Dan lebih bagus lagi ya di kelas yang bisa, namanya juga penelitian tindakan kelas, ada tindakan, ada kelas di sana gitu kan, tindakan terhadap kelasnya. Tuh kalau di kondisi normal itu akan sangat sangat biasa, tapi ketika sekarang pandemi tantangannya akan sangat berubah Bapak Ibu. Gitu. Oke, baik. Nah, setelah itu diterima, nah nanti kita tinggal bikin kata-katanya. Kalau di penelitian itu kan kita tinggal bikin kata-katanya. Misalnya kita tulis ternyata budaya organisasi memiliki pengaruh kinerja terhadap guru. Baru kita jelasin kenapa bisa berpengaruh terhadap kinerja guru. Kita bisa cari jurnal lain, kita buat kata-katanya di sana. Gitu. Atau kita jelasin kenapa gimana-gimananya. Lalu ketersediaan IT berpengaruh terhadap kualitas SDM. Nah, itu dijelasin. Insentif tidak berpengaruh terhadap kinerja guru. Misalnya, oh ternyata insentifnya kurang besar misalnya seperti itu kan. Ini kan juga datanya asal ya Bapak Ibu. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan tidak Bapak Ibu? Baik, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak. Yang pertama, tadi untuk yang perkenalkan dulu ya Pak ya. Nama saya Anta Maksudi, saya dari Cilengsi, Bogor. Bagus sekali Mak, bagus sekali tadi pemaparan dari Bapak. Cuma panjang ya Pak. Apakah ini direkod nggak ya Pak? Ada recordnya. Ada recordnya ya. Nanti saya minta ya Pak, boleh. rekamannya. Terus yang kedua, saya menginstal apa tadi namanya Pak? Smart PLS 3-nya itu kok nggak bisa ya Pak? Saya masukkan email ternyata di situ tetap tidak bisa. Kenapa? Apakah ada? Kalau pakai yang sebenarnya kalau install biasa terus pakai yang student itu bisa Pak. Tinggal gitu. Ya, cuman masalahnya kalau student itu dia bisa tidak terbatas waktunya, cuma batas input datanya cuma 100 Pak. Sedangkan penelitian 100, kita kadang-kadang lebih dari 100 ya kan Pak. Iya. Apa sih kalau misalnya untuk awal-awal gitu, untuk awal-awal nanti saya latihan, saya mau yang seperti yang Bapak tadi tuh. Sangat membantu sekali sih bagi saya gitu. Ya, semoga kira-kira Pak. Seperti itu ya Pak. Dari saya nanti butuh recordnya aja, terus mungkin panduan yang buat Smart PLS 3-nya Pak. Boleh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak. Baik Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi? Simpelnya ya sebenarnya untuk membuat penelitiannya tidak perlu terlalu sulit sebenarnya ya Bapak Ibu. Maksudnya kalau saya membayangkan kalau PTK itu Bapak Ibu tidak mungkin buat dalam 2 hari, benar nggak Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu bisa buat dalam 2 hari PTK, ya saya juga bingung, antara salut dan bingung sebenarnya gitu kan. Tapi kalau ini bisa sekali Bapak Ibu. Bapak Ibu kumpulkan sekarang materinya ya kan dalam 2 jam, buka aja Google Scholar-nya, tinggal download, lihat modelnya dia apa, di yang beberapa paper kita gabung-gabungin itu jadi satu, selesai Bapak Ibu. Publish. Itu datanya, nah ini masalahnya memang di data. Sebenarnya penelitian itu tantangannya di data Bapak Ibu. Datanya bisa nggak kita dapatkan? Cuman kalau misalkan
katakanlah butuh data guru-guru, ya teman-teman Bapak Ibu bisa dimintakan datanya gitu kan. Apalagi lagi seperti ini misalkan gitu, dimintakan datanya, isi dong linknya gitu kan. Nanti kalau gimmicknya misalnya, oh nanti masukin nomor telepon, nanti akan saya random nih ada 10 pulsa gitu misalnya Bapak Ibu, itu biasanya orang mau isi gitu kan. Gitu. Atau ke siswa gitu kan, materi penelitiannya tentang siswa ada gimmick seperti itu, oh rajin Pak Bu, diminta sama bapak ibu gurunya aja langsung kerjain, apalagi ada gimmicknya gitu kan. Wah, pulsanya ada 10 nih, satunya misalkan 50.000, wah rajin sekali bapak ibu gitu misalnya, langsung diisi dan dapat dan bisa dengan cepat untuk membuat penelitiannya gitu bapak ibu. Ada pertanyaan lagi bapak ibu, silakan. Untuk yang terkendala untuk pemasangan atau instalasi Smart PLS-nya bisa lewat WA Group Bapak Ibu, nanti di sana dihandle oleh Mas Bani. Itu. Nanti rekamannya bisa ditaruh di grup oleh kami nanti. Itu. Dan juga ada materi handout-nya, nanti saya taruh di grup juga. Baik Bapak Ibu, tidak ada pertanyaan lagi. Saya berharap bisa menjadi alternatif, bukan solusi sebenarnya, alternatif saja Bapak Ibu, pelengkap dari yang biasa Bapak Ibu lakukan penelitiannya. Dan semoga bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, saya akan langsung menyerahkannya ke Pak Mulyono. Pak Mul. Ya, terima kasih. Nah, kalau Pak Ari tadi adalah tentang penggunaan software untuk pengolahan data penelitian. Kalau saya adalah masalah matematik, Bapak Ibu. Masalah matematik jadi masalah yang sederhana, cuman untuk menyelesaikan masalahnya itu kita bisa menggunakan bantuan Microsoft Excel gitu. Saya di sini adalah mau sharing pengalaman nih, masalah sederhana ini. Jadi mencari akar-akar, khususnya adalah akar yang real dari persamaan suku banyak ataupun persamaan polinom, dan nanti dengan memanfaatkan Microsoft Excel. Sebelumnya langkahnya itu jadi ada 2 langkah. Langkah yang pertama itu adalah mencari lokasi akarnya, kalau cuma satu akarnya, ataupun mencari lokasi akar-akar yang real tentunya dari persamaan polinom tersebut. Nah, setelah ketemu lokasinya, langkah kedua adalah ya mencari akar itu ataupun akar-akar real tersebut. Itu langkahnya ya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita adalah mencari akar-akar real dari polinom. Ada 2 langkah. Langkah yang pertama adalah polinom, tentunya adalah ini A0 kali X pangkat 0 ditambah A1 kali X pangkat 1 ditambah A2 kali X pangkat 2 dan seterusnya, ditambah AN kali X pangkat N sama dengan 0. Jadi semua suku yang tidak 0 ditaruh di ruas kiri ya. Nah, yang ruas kiri itu yang kita namakan PX. Oke, kita namakan PX. Maka jadi PX sama dengan 0, di mana PX-nya adalah itu ruas yang tidak 0 tadi. Nah, karena ini bentuk umum dari persamaan polinomnya ini berderajat n, maka tentunya persamaan polinom itu memiliki tepat n akar, baik akar real maupun akar kompleks tentunya gitu ya. Nah, yang kita cari nanti akar yang real. Tetapi kalau akar kompleksnya belum tercari, yang belum tercari akar kompleksnya katakan tinggal 2 gitu, yang belum tercari 2 akar, yaitu akar kompleks masih kita bisa cari. Oke. Nah, sekarang bagaimana mencari lokasinya? Mencari lokasi akar-akar yang real tersebut. Nah, ini ada 2 langkah, ada 2 metode sebetulnya, ada 2 metode. Metode yang pertama adalah mencari banyaknya kemungkinan akar yang real positif. Di sini saya misalkan NP namanya. Dan mencari banyaknya kemungkinan banyaknya
akar real negatif. Banyaknya kemungkinan akar real negatif. Ada berapa kemungkinan? Banyaknya akar real negatif itu. Nah, jadi teorinya seperti ini. Lalu sebetulnya bisa langsung langkah kedua. Kalau langkah kedua itu adalah menentukan interval. Interval dari suatu interval tertentu, interval real, di mana interval itu memuat semua akar real di situ. Nah, untuk mencari lokasi akar-akar realnya di mana saja, nanti kita bantu dengan Excel. Oke, demikian ya Bapak Ibu. Mungkin ini perlu kita terangkan dulu sebentar. Nah, misalkan saya menggunakan variabel U itu menyatakan banyaknya kali pergantian tanda dari suku-suku di PX, gitu aja mudahnya. U menyatakan banyaknya kali pergantian tanda dari suku-suku di PX. Tadi kan persamaannya PX sama dengan 0. Nah, banyaknya kali pergantian tanda suku-suku di PX itu U. Lalu NP ini sebagai variabel yang menyatakan banyaknya akar real positif. Nah, dan berlaku, di teorinya berlaku seperti ini, bahwa NP selalu lebih kecil sama dengan U, dan U min NP nilainya kemungkinannya bisa 0, bisa 2, bisa 4, dan seterusnya. Jadi ini, nambahnya 22 gitu. Nah, demikian pula untuk akar yang real negatif, kita misalkan ada suku V, kita misalkan ada variabel V. Kalau tadi U itu menyatakan banyaknya kali pergantian tanda suku-suku di PX, kalau V menyatakan banyaknya kali pergantian tanda suku-suku di P min X. Nah, kita ingat tadi persamaan polinomnya PX sama dengan 0. Lalu kita misalkan NG itu menyatakan banyaknya banyaknya akar yang negatif. Banyak akar yang negatif. Jadi kalau V itu menyatakan banyaknya kali pergantian tanda suku-suku di P min X, dan NG-nya itu banyaknya akar real negatif, dan berlaku teorinya ini. NG selalu lebih kecil sama dengan V, dan V min NG nilainya mungkin 0, mungkin 2, mungkin 4, mungkin 6, dan seterusnya. Mana yang ini batas selang akarnya menentukan interval yang mengandung akar-akar real dari persamaan polinom tersebut. Jadi dirumuskan seperti ini, bahwa semua akar real dari persamaan polinom PX sama dengan 0 tadi, yaitu di antara bilangan min R, R, yang real ini, di mana R-nya adalah sama dengan 1 ditambah maksimum dari ini, harga mutlak AK per AN. Jadi kalau ini pembaginya selalu AN, yaitu pengalinya X pangkat tertinggi. Nah, pembilangnya kita ambil yang mengakibatkan maksimum. Pembilangnya kita ambil pengalinya X pangkat yang mana, gitu kan? X pangkat yang mana, sedemikian sehingga nanti AK dibagi AN, karena nilainya mungkin negatif, di harga mutlakan, lalu yang mengakibatkan maksimum. Oke. U itu adalah banyaknya kali pergantian tanda di suku-sukunya PX. Kita lihat. Ini suku-sukunya PX. Suku-sukunya PX. PX-nya kan X pangkat 5, min 3, X pangkat 3, plus X pangkat 2, min 1. Berarti tanda-tandanya plus X pangkat 5 plus. Halo Mas Hari, suaranya masuk nggak? Masuk Pak, hanya share screen-nya Pak. Oke. Share screen-nya Pak. Yeah. Oh iya. Oke, kirain keputus lagi. Jadi saya ulangi, U-nya ini adalah menyatakan banyaknya kali pergantian tanda di suku-sukunya PX. Di PX ini, PX kan X pangkat 5, min 3, X pangkat 3, plus X kuadrat, min 1. Jadi tanda-tandanya X pangkat 5 berarti plus. Maaf Pak, share screen-nya Pak. Saya ulangi, PX-nya di sini contoh, PX-nya X pangkat 5, min 3, X pangkat 3, plus X kuadrat, min 1 sama dengan 0. Jadi tanda dari PX, suku-sukunya PX berarti plus, min, ya Bu ya. Berarti pergantian tandanya bagaimana? Plus ke min, ganti tanda. Dari plus ke min 1, min ke plus 2, plus ke min 3. Berarti U-nya 3. Banyaknya kali pergantian tanda di suku-sukunya PX 3. Lalu tadi NP tadi banyaknya akar real positif. Tadi berlaku di teori bahwa U min NP bisa 0, bisa 2, bisa 4, dan seterusnya. NP banyaknya akar real, berarti minimal 0, nggak mungkin negatif kan? Nah, jadi U min NP mungkin
0. Kalau U min NP 0, sementara U-nya 3, berarti NP-nya 3. NP 3 artinya apa? Oh, kemungkinan banyaknya akar real positif ada 3. Mungkin, baru mungkin ya. Jadi, lalu mungkin U min NP 2. U min NP 2. Karena tadi U min NP kan bisa 0, bisa 2, bisa 4, dan seterusnya. Kalau U min NP sama dengan 2, sementara U-nya 3, berarti NP 1. Ya kan? Berarti NP-nya di sini kemungkinannya 3 atau 1. Jadi banyaknya akar real positif dari apa? Dari X pangkat 5 min 3X pangkat 3 plus X kuadrat min 1 sama dengan 0. Kemungkinannya akar real positifnya 1 atau 3. Kemungkinannya. Oke, sekarang yang akar real negatif. Ada berapa kemungkinannya? Nah, tadi Px-nya adalah X pangkat 5 min 3X pangkat 3 plus X kuadrat min 1. Maka kalau P min X, karena nanti V-nya adalah banyaknya kali pergantian tanda suku-sukunya P min X. Kita buat P min X. Jadi kalau P min X yang dipangkatkan min X. Min X pangkat 5 menjadi min X pangkat 5. Lalu min 3 kali min X pangkat 3 berarti jadi min jadi plus ya. Lalu min X pangkat 2 tetap X kuadrat lalu min 1. Jadi pergantian tanda atau tanda di P min X suku-sukunya min plus min. Min plus min, min plus min, berarti min ke plus ganti tanda 1, plus ke plus tidak ganti tanda, plus ke min ganti tanda, berarti 2. Pergantian tandanya 2, berarti V-nya 2. V-nya 2. V-nya 2. Lalu tadi V min NG, NG tadi banyaknya akar real negatif, paling kecil ya 0. V min NG mungkin 0, mungkin 2, mungkin 4 kalau mungkin. 4 mungkin enggak, nanti kita lihat. Nah, V min NG mungkin 0. Kalau V min NG 0, sementara V-nya 2, berarti NG-nya 2. 2 min, apa? Sorry. Iya. 2 min 2 sama dengan 0, kan? Berarti NG-nya 2. Lalu kalau V min NG 2, sementara V-nya sudah 2, berarti NG-nya harus 0, kan? Berarti di sini NG sama dengan 0 atau 2. Artinya apa? Banyaknya akar real negatif dari Px sama dengan 0 tadi, kemungkinannya mempunyai 2 akar real negatif atau tidak mempunyai akar real negatif. Oke. Jadi ini, tadi komposisi yang sudah kita dapatkan dari langkah 1 tadi sebetulnya baru mendapatkan banyaknya kemungkinan akar real positif dan akar real negatif. Jadi kemungkinannya ini kan. Nah, jadi karena polinomnya tadi berderajat 5, yang berarti memiliki 5 akar termasuk kompleks, maka kemungkinannya ini, kemungkinannya yang real positif 3, yang real negatif 2, dari 5 kan? Atau yang real positif 3, lalu yang 2 kompleks, 5 juga. Atau yang real positif 1, real negatif 2, lalu yang 2 berarti harus kompleks. Atau yang real positif 1, yang 4 kompleks. Itu kemungkinannya. Lalu langkah kedua, langsung kita lihat intervalnya, yaitu interval min R sampai R tadi, di mana interval itu memuat semua akar real yang lebih sempit dari setiap. Koneksinya sepertinya terputus, Bapak Ibu. Sedang mencoba connect lagi, Pak Mul. Mencari akar-akar polinom, mungkin jika yang angkanya bagus tidak terlalu sulit ya Bapak Ibu. Jika polinomnya pangkatnya banyak, udah gitu angkanya tidak bagus gitu kan. Nah itu seperti apa mencari akar-akarnya gitu. Dan biasanya kalau kita pakai metode yang mencari akar-akar biasa, kalau pangkatnya ada 10 aja Bapak Ibu, sepertinya akan sulit ya. Gitu, akan sulit dihitung secara manual. Nah, dengan Excel ini jadi bisa lebih simpel untuk mencari akar-akarnya gitu. Sebenarnya sih mungkin waktu kuliah Bapak Ibu pernah kuliah di metode numerik ya. Metode numerik, nama mata kuliahnya biasanya metode numerik itu dibahas juga di sana bagaimana mencari akar-akarnya agar lebih simpel.
Dan yang dipakai di sana perubahan beda tandanya. Jadi kan kalau misalkan akar-akar itu kan memotong sumbu x-axisnya, sumbu x-nya gitu. Oh iya Pak Mul, silakan. Ya. Pak Mulnya sudah Waduh, masuk sorry. lagi. Maaf Bapak Ibu, ini jaringannya atau apa ya? Silakan. Sampai mana tadi? Sampai contoh itu tadi ya, Bapak Ibu ya. Oke, jadi saya ulangi. Di sini PX sama dengan 0, di mana PX-nya adalah X pangkat 5 min 3 X pangkat 3 plus X kuadrat min 1. Itu PX-nya sama dengan 0. Lalu tadi sudah kita jelaskan bagaimana mencari U, bagaimana mencari V, gitu kan. Lalu langsung saja, ini Bapak Ibu, mencari interval yang mengandung semua akar real dari persamaan polinom tersebut. Yang rumusnya adalah ini, R sama dengan 1 plus maksimum dari harga mutlak AK per AN. Jadi AN itu pengali X pangkat yang tertinggi, berarti 1. Lalu AK-nya kita pilih. Yang mana? Sedemikian sehingga harga mutlak dari AK per AN itu nilainya maksimum. Maka kita ambil AK-nya adalah A3, pengalinya X pangkat 3. Maka R-nya adalah 1 plus, di sini min 3 per 1, min 3 per 1 kan 3 harga mutlak. Terus tambah 1, 4. Jadi semua akar real dari X pangkat 5 min 3 X pangkat 3 plus X kuadrat min 1 sama dengan 0. Semua akar realnya ada di interval min 4 sampai 4. Min 4 sampai 4 ya Bapak Ibu ya. Nah terus, sekarang kita lihat dulu contoh, misalkan ini contoh, sebagai contoh ini Bu, ini fungsi X kuadrat min 2X min 3. Kalau kita gambar grafiknya, maka fungsi itu, fungsi fx sama dengan X kuadrat min 2X min 3, itu memotong sumbu X di min 1 dan 3 ya Bu, kalau kita gambar ya Bapak Ibu, betul ya. Nah, maka di X min 1 tentunya fx-nya 0. Di sini y atau fx-nya 0. Jadi di apa namanya, titik potong dengan sumbu X tentunya fx-nya 0. Fx itu kan jarak dari sumbu X ke grafiknya ya. Berarti itu 0. Lalu di X sama dengan 3 juga demikian. Di X sama dengan 3, fx-nya juga 0. Nah, sekarang kita lihat. Kalau persamaan kuadratnya X kuadrat min 2X min 3 sama dengan 0, persamaan kuadrat, berarti persamaan kuadrat ini mempunyai dua akar kan, yaitu akarnya X min 1 dan X sama dengan 3. X sama dengan min 1 dan X sama dengan 3. Nah, sekarang kita amati. Suatu akar pasti diapit oleh dua titik, atau berada di suatu interval begitu, yang nilai fungsi di interval itu, nilai fungsinya berlawanan tanda. Jadi di X min 2 itu positif ini kan Bu, nilai fungsinya ya. Di X min 2 nilai fungsinya 5, yaitu min 2 pangkat 2 dikurangi 2 kali min 2 dikurangi 3 sama dengan 5. Lalu di X sama dengan 0, X-nya ganti 0, 0 pangkat 2 dikurangi 2 kali 0 min 3, min. Jadi suatu akar itu diapit oleh dua nilai yang nilai fungsinya pasti berlawanan tanda. Jadi di X sama dengan min 2 positif, di X sama dengan 0 negatif. Demikian pula di X sama dengan 3, karena ini merupakan akar dari X kuadrat min 2X min 3 sama dengan 0, salah satu akarnya, maka ini pun juga gitu. Diapit oleh dua bilangan, 3 ini, atau berada di suatu interval, di mana di kedua ujung interval itu nilai fungsinya berlawanan tanda. Jadi di X sama dengan 2, nilai fungsinya min 3, gitu. Min 3, jadi 2 pangkat 2 dikurangi 2 kali 2, min 3. Lalu di X sama dengan 4, nilai fungsinya ini itu plus 5. Jadi di sini negatif, di sini positif. Jadi kita bisa simpulkan bahwa suatu akar itu
ada di suatu interval yang nilai fungsi di kedua ujung interval itu berlawanan tanda. Itu Bapak Ibu. Nah. Mati lagi, Gil. Gilang. Mati lagi. Bisa Pak, bisa masih Pak. Oh bisa, kirain mati. Koneksi Pak. Iya. Oh kirain mati. Oke. Waduh, kirain mati. Oke. Sekarang mana tadi ya? Jadi saya ulangi bahwa suatu akar itu berada di suatu interval. Suatu akar itu berada di suatu interval. Kan ini min 1 nih, ini akar kan? Akar dari E kuadrat min 2X min 3 kan? Berada di suatu interval yang nilai fungsi di kedua ujung interval itu, misalkan di interval min 2, 0. Di mana di kedua ujung interval itu nilai fungsinya berlawanan tanda. Nah, gitu kan? Sekarang kita lihat di sini. Karena semua akar real dari X pangkat 5 min 3X pangkat 3 plus X kuadrat min 1 sama dengan 0. Semua akar realnya ada di interval min 4 sampai 4. Min 4 sampai 4. Lalu sekarang kita tabulasi nih, apa namanya, nilai fungsinya, nilai PX di semua nilai X di sini. Saya cuma ambil yang bilangan bulat saja. Nah, begitu, di bilangan bulat saja. Di bilangan bulat saja X-nya. Nah, gitu, biar mudah ya. Oke. Nah, kita amati. Kita amati. Di titik yang mana, di dua titik yang mana, titik X, di mana nilai fungsinya berlawanan tanda. Jadi di sini, di X sama dengan min 2 nilai fungsinya negatif 5. Di X sama dengan min 1 nilai fungsinya plus 2. Jadi kan berlawanan tanda kan, ini berlawanan tanda. Maka akar real yang pertama sudah bisa dipastikan ada di min 2 sampai min 1. Berarti nilainya nanti pasti min 1, sekian. Lalu di X sama dengan min 1 nilai fungsinya positif. Di X sama dengan 0 nilai fungsinya negatif, berarti berlawanan tanda lagi. Maka akar real yang kedua juga ada di interval ini, min 1 sampai dengan 0. Akar real yang kedua. Berarti nilainya nanti min 0, sekian ya, Bapak Ibu ya. Lalu yang ketiga ini, di X sama dengan min 1, nilai fungsinya min 2, negatif. Di X sama dengan 2, nilai fungsinya 11, positif. Jadi di 1 P1-nya negatif, di 2 P2-nya positif. Jadi ini juga berlawanan tanda nilai fungsinya. Maka akar real yang ketiga ada di interval 1,2. 1,2. Jadi nanti ketemunya pasti 1, sekian. Oke. Jadi kita sudah bisa pastikan bahwa akar real positif dari X pangkat 5 min 3X pangkat 3 plus X kuadrat min 1 sama dengan 0. Itu ada 3, yaitu di interval min 2, min 1, min 1,0, dan 1,2. Jadi mempunyai 3 akar real positif. Ada 3 akar real, tentunya yang positif yang mana, yang negatif yang mana kita bisa amati. Yang di sini pasti negatif ini, yang di antara min 2, min 1, kan min 1, sekian ketemunya. Lalu yang ada di min 1,0 pasti ya min 0, sekian, negatif juga. Lalu yang di 1,2, akar yang ada di interval 1,2 berarti positif, 1, sekian. Oke, lah sekarang sudah ketemu lokasi dari semua akar real persamaan polinom tersebut. Semua akar real dari persamaan polinom tersebut. Jadi persamaan polinom X pangkat 5 min 3X pangkat 3 plus X kuadrat min 1 sama dengan 0. Sudah ketemu semua lokasi akar-akar realnya. Sekarang kita cari. Sekarang kita mau mencari akar-akar real tersebut. Nah, banyak metode sebetulnya. Kalau kita dulu waktu kuliah belajar metode numerik, ada banyak metode. Saya ambil satu metode yang lebih mudah lah menghitungnya, yaitu metode Newton-Raphson, di mana kita menghitung nilai-nilai X secara iteratif dengan rumus ini. Xn plus 1 sama dengan X ke N dikurangi Fe ke N dibagi F aksen E ke N. Kalau tadi kita Px berarti. Px. Ini P aksen X. Gitu kan? Nah, lalu di sini diperlukan tebakan awal akar.
X itu apa? X itu adalah nilai-nilai nilai-nilai yang menuju akar. Nilai-nilai yang menuju akar. Jadi nanti pada sampai tahap tertentu, iterasi tertentu akan ketemu akarnya gitu. Nah, kapan nanti iterasinya berhenti? Kalau 2 iterasi beruntun menghasilkan menghasilkan hitungan yang sama persis. Kalau udah begitu, maka akan diteruskan terus, akan sama terus. Kalau diteruskan, akan sama terus. Oke. Jadi sekarang dari contoh tadi, polinomnya kan X pangkat 5 min 3 X pangkat 3 plus X kuadrat min 1 sama dengan 0. Maka kita sesuaikan dengan rumus Newton-Raphson. Fungsinya kita misalkan fx ya, Bapak Ibu. Jadi di sini berarti fx-nya X pangkat 5 min 3 X pangkat 3 plus X kuadrat min 1 fx-nya. Maka turunannya, penyebutnya kan turunannya ya. F aksen X berarti 5X pangkat 4 min 9X kuadrat plus 2X. Oke, sekarang kita gunakan Excel, nanti saya tampilkan Excel-nya. Kita akan mencari akar yang ada di interval min 2, min 1 tadi. Akar yang ada di interval min 2, min 1. Nah, kita pilih X0 sembarang, kan namanya sembarang. Mungkin lebih baik kita ambil X0 yang dekat-dekat ini atau di dalam interval ini. Boleh kita ambil min 2, boleh kita ambil min 1,9, boleh kita ambil, saya memilih X0-nya min 1,5. Jadi ini sebagai X0-nya min 1,5. Lalu di sini di bawahnya ini di baris 1 atau iterasi 1 ini rumus X1. X1 itu apa rumusnya? Nah, tadi. Jadi kalau ini rumus umumnya xn plus 1 sama dengan xn min fxn per f aksen xn, maka kalau x1 berarti sama dengan x0 min f0 per f aksen 0, gitu kan? Gitu. Nah, nanti kita tampilkan di Excel-nya. Oke, maka kita peroleh nanti, atau langsung ke Excel aja kali ya. Langsung ke Excel aja barangkali. Oke, nanti akar yang pertama kita peroleh nih. Kita peroleh min 1,8392. Nanti saya tampilkan Excel-nya aja langsung. Lalu akar yang kedua, kita peroleh akar yang kedua yang ada di interval min 1,0. Jadi ternyata ketemunya min 0,6180 sekian. Lalu akar yang ketiga, real yang ketiga, yang ada di interval 1,2, ketemunya adalah 1,6180 sekian. Nah, sekarang saya akan tampilkan Excel-nya saja ya Bapak Ibu. Saya tampilkan Excel-nya. Dan saya tampilkan Excel-nya. Nah, ini hitungan di Excel. Jadi kita bisa lihat langsung. Kita bisa lihat langsung hitungannya. Jadi tadi fx-nya tadi atau px-nya tadi ini X pangkat 5 min 3 X pangkat 3. Mohon maaf kamu di Excel-nya belum tampil. Oh, belum tampil ya? Iya. Di share screen-nya, posisinya share screen-nya. Share screen-nya. Itu foldernya, Pak. Share screen-nya ganti ke Excel-nya, Pak. Sebentar. Share screen. Terus saya share screen-nya, Excel-nya mana Excel-nya? Sebentar nih Pak Ari. Ini Excel-nya ini ya. Ya, baik Pak. Sudah masuk? Sudah Pak, sudah. Ya. Maaf, aduh. Jadi Bapak Ibu, tadi
polinomnya tadi kan X pangkat 5 min 3 X pangkat 3 plus X kuadrat min 1 sama dengan 0. Nah ini kita sesuaikan dengan rumusnya Newton-Raphson tadi. Kita misalkan aja Fx. Fx tadi kan. Jadi ini apa namanya tabulasinya tadi. Jadi kalau X-nya min 4, Fx-nya berapa, dan seterusnya. Nah ini kita bisa lihat. Ini min 4, berarti di sini berapa rumusnya? Nah rumusnya kan kelihatan ini ya. Jadi X pangkat 5 min 3 X pangkat 3 plus X kuadrat min 1. Karena X-nya itu ada di kolom B baris 5, maka B5 ya. B5 pangkat 5, kan? B5 pangkat 5, min 3 kali B5 pangkat 3, plus B5 pangkat 2, min 1, gitu kan. Nah, terus misalkan ini tinggal di copy aja. Lalu yang bawah aja, oh ya, mungkin ini dulu, kita lihat dulu. Lalu kita lihat di sini, di X sama dengan min 2, nilai fungsinya negatif 5 tadi udah. Lalu di X sama dengan min 1, nilai fungsinya positif, maka nilai fungsinya berlawanan tanda di sini, yang saya blok kuning ini, berlawanan tanda nilai fungsinya, maka akar real yang pertama ada di interval min 2, min 1. Akar real yang pertama berarti negatif. Lalu di min 1 nilai fungsinya plus 2, positif. Di X sama dengan 0 nilai fungsinya negatif, maka di min 1, 0 itu nilai fungsinya berlawanan tanda kan, maka akar real yang kedua ada di interval min 0 sampai dengan 1. Lalu demikian pula di X sama dengan 1 nilai fungsinya negatif, min 2. Di X sama dengan 2 nilai fungsinya positif, plus 11. Maka di X sama dengan 1 dan X sama dengan 2 nilai fungsinya terjadi pergantian tanda. Maka akar real yang ketiga juga ada di interval 1,2 yang tadi sudah. Nah, sekarang kita cari akar real yang ada di interval min 2, min 1. Min 2, min 1 ya. Sekarang kita coba, saya ambil X0-nya, kan boleh sembarang aja. Saya ambil di sini, di tengah-tengah antara min 2 sama min 1, saya ambil min 1,5. Ini X0. Nah, sekarang di sini nulis apa namanya? Nulis rumus dari X1. X1 kan sama dengan X0. X0 di mana posisi X0? Di kolom C baris 20. Berarti C20 ini X0 ya. C20 ini X0. Berarti X1 sama dengan X0 dikurangi, dalam kurung nih, dikurangi Fx0 dibagi F aksen X0. Gitu kan? Ya. X0 dikurangi Fx0. Fx0 apa? Berarti X pangkat 5 min 3 kali X pangkat 3 plus X pangkat 2 min 1. Dalam kurung ya, sebagai pembilang dibagi F aksen X0. Itu kan? Nah, F aksen X0 berapa? Berarti 5 kali ini F aksennya. 5 kali X0 pangkat 4 min 9 kali X0 pangkat 2 plus 2 kali X0. Nah, di sini juga ditulis rumus fungsinya. Rumus apa namanya mencari nilai Fx. Fx kan ini X pangkat 5 min 3 X pangkat 3 plus X kuadrat min 1. Nilai Fx pada X yang satu baris. Ya kan? Nah, kalau ini sudah ditulis rumusnya, ini sudah ditulis rumusnya. Yang bawahnya kan belum ada ini. Yang bawahnya belum ada. Bisa hapus dulu. Hapus. Delete. Oke, nah ini kita blok. Tadi rumusnya sudah ditulis dengan betul. Kita copy. Nah, kita copy. Nah, ternyata di iterasi ke iterasi ke 9 dan 10 nilainya sama persis. Nah, ini kalau diteruskan akan sama terus. Nah, maka akar yang pertama, ini nilai fungsinya kan 0, nilai fungsinya Fx-nya 0. Jadi kan akar itu berarti kan pas di sumbu X ya, perpotongan grafik fungsinya dengan sumbu X-nya itu kan. Jadi akar yang pertama adalah min 1,839 sekian. Nah, untuk akar yang kedua juga demikian caranya. Untuk akar yang kedua juga demikian caranya. Jadi akar yang ada di interval min 1,0. Dalam hal ini juga saya ambil
apa namanya, X0-nya min 0,5. Nah, lalu di sini tulis rumusnya, rumus dari X1, lalu di sini ditulis rumus dari Fx1, sama seperti tadi. Oke, jadi ini X0, apa namanya, X1 sama dengan X0 berarti C39 min Fx0 dikurung dibagi F aksen X0. Itu rumus X1. Ini rumus Fx1, Fx1 nih, Fx1 berarti X1 pangkat 5, X1-nya di C40. C40 pangkat 5 min 3 kali C40 min 3 kali C40 dipangkatkan 3 plus C40 pangkat 2 min 1. Oke. Nah, sekarang sama seperti tadi. Ini belum ada, ini belum ada. Terus di copy rumus yang sudah benar ini, kita copy ke bawah. Nah, maka di sini di iterasi ke 5 dan 6 itu sudah kita peroleh hasil yang sama persis dan nilai fungsinya udah nol kan? Maka akar yang kedua adalah kita dapatkan min 0,6180 sekian. Nah, akar real yang ketiga juga demikian, yang ada di interval 1,2, caranya sama ya Bapak Ibu. Maka sudah kita dapatkan ketiga akar real tersebut. Sekarang kembali ke file PPT-nya. Jadi sudah kita peroleh ketiga akar real tersebut. Nah, jadi akar realnya sudah kita peroleh semua. Akar real yang pertama yang ada di interval min 2, min 1 tadi, min 1,839 sekian. Akar real yang kedua yang ada di min 1,0, interval min 1,0, kita peroleh min 0,6180 sekian. Lalu akar real yang ketiga sudah kita peroleh. Sementara tadi kan persamaan polinomnya berderajat 5, berarti mempunyai 5 akar. Nah, 2 akar yang lainnya adalah akar kompleks. Nah, bagaimana cara mencari kedua akar kompleksnya? Begini. Jadi, ini persamaan polinomnya. X pangkat 5 min 3 X pangkat 3 plus X kuadrat min 1 sama dengan 0. Sementara ketiga akarnya sudah didapat, ketiga akar realnya sudah dapat, itu min 1,8393. Saya ambil 4 angka di belakang koma. Akar kedua min 0,6180, akar ketiga 1,6180. Nah, kita tulis faktornya ya. Berarti kan bisa kita tulis nih X pangkat 5 min 3 X pangkat 3 plus X kuadrat min 1 sama dengan 0. Kita bisa tulis menjadi X plus, ini kan akar pertama, di sini tulis plus ya. X plus 1,8393 kali X plus 0,6180 kali X min 1,6180 kali suatu fungsi kuadrat tentunya ini kan, fungsi kuadrat. Karena ini kalau kita kalikan menjadi fungsi berderajat 3. Nah, jadi yang ini, yang 3 faktor ini kita kalikan menjadi ini, ya kan? Jadi ini, saya pakai laser. Nih, jadi yang X plus 1,8393 kali X plus 0,6180 kali X min 1,6180 kita kalikan, kita uraikan, kalikan dapat ini kali ini yang akan kita cari persamaan fungsi kuadrat. Nah, untuk mencari ini bagaimana? Berarti ya fungsi px-nya ini X pangkat 5 min 3 X pangkat 3 plus X kuadrat min 1 dibagi sama ini, ya kan? Dibagi sama X pangkat 3 plus 0,83 X kuadrat min 2,83 X min 1,83 sekian. Nah, dibagi dapatnya ini. Jadi yang titik-titik ini fungsi kuadratnya dapatnya ini. Nah, sekarang kita mencari akar-akar dari ini, dari persamaan kuadrat ini. Nah, kita cari akar-akar dari persamaan kuadrat ini yang merupakan akar kompleks. Nanti kita peroleh. Kita pakai aja rumus ABC. Jadi
X 1,2 sama dengan min B, berarti plus 0,8393, plus minus akar B kuadrat, min 4AC per 2A. Kita peroleh ini, Bapak Ibu ya. Nah, kita peroleh. Jadi kita peroleh dua akar kompleks. Akar kompleks yang pertama adalah 0,8393 per 2, 0,4197, kita plus 0,605i, lalu akar kompleks yang kedua yang ini. Nah, gitu. Jadi kelima akarnya sudah kita peroleh. Kita peroleh seperti ini. Jadi akar real yang pertama min 1,839 sekian, akar real yang kedua min 0,618 sekian, akar real yang ketiga 1,618 sekian, akar kompleks yang pertama 0,4197 plus 0,605i, akar kompleks yang kedua sekawannya tentunya. Oke Bapak Ibu, jadi seperti itu materi kita. Mohon maaf tadi putus-putus, jadi waktunya molor. Nah ini untuk tugas Bapak Ibu, untuk tugas saya ngasih satu fungsi berderajat 6, berarti memiliki 6 akar begitu. Memiliki 6 akar. Dan tolong Bapak Ibu ini sebagai PR nanti jawabannya dikumpulkan di WA group atau di email begitu. Berarti keenam akarnya Bapak Ibu cari, tolong Bapak Ibu cari. Dan ini sudah dicek interval min R, R-nya yang mengandung akar-akar real yang mengandung akar-akar real ya. Jadi R-nya saya cari ketemunya adalah 172,36. Berarti semua akar real berada di interval min 172,36 sampai plus 172,36. Begitu Bapak Ibu. Dan kalau kita lihat di di Excel, kalau kita lihat di Excel, mana Excelnya tadi? Kalau kita lihat di Excel, ini dari soal PR tadi, akar realnya jadi kan berada di interval min 172 sampai 172 ya Bapak Ibu. Udah kita bikin di Excel sebentar kok. Jadi ini yang kolom kiri ini nilai X-nya dari min 172 sampai plus 172. Lalu yang ini nilai fungsinya. Fungsinya apa? Ini fungsinya ini ya tadi. Tadi kan persamaan polinomnya Px sama dengan 0. Yang ruas kiri ini adalah sebagai Px-nya. Jadi ini yang sel ini adalah nilai Px-nya untuk X min 172. Lalu ini nilai PX-nya untuk X min 171 dan seterusnya. Nah, gitu. Ternyata setelah kita amati, Bapak Ibu, itu, nah ini dia. Maka di X sama dengan min 4, nilai fungsinya positif. Di X sama dengan min 3, nilai fungsinya negatif. Jadi di interval min 4, min 3 mengandung akar real. Tuh. Lalu di X sama dengan min 2, nilainya negatif, nilai fungsinya. Di X sama dengan min 1, nilai fungsinya positif. Maka di interval min 2, min 1 mengandung akar real juga. Lalu di X sama dengan 1, nilai fungsinya positif. Di X sama dengan 2, nilai fungsinya negatif. Berlawanan tanda kan, nilai fungsinya kan. Maka di interval 1,2 itu mengandung akar. Nah, kita dicari. Lalu demikian pula di X sama dengan 4, nilai fungsinya negatif. Di X sama dengan 5, nilai fungsinya positif. Berarti berlawanan tanda nilai fungsinya. Maka di interval 4,5 mengandung akar. Jadi akarnya, akar realnya ada di interval min 4, min 3, min 2, min 1, 1,2, dan 4,5. Akar realnya ada 4, berarti yang 2 akar kompleks. Begitu Bapak Ibu. Materi dari kami. Bagaimana? Ada pertanyaan barangkali? Apa sudah cukup jelas? Saya pikir jelas. Dan cuma menggunakan bantuan Excel. Jadi di sini menggunakan bantuan Excel dalam mencari akarnya tadi menggunakan rumus Newton-Raphson. Begitu Bapak Ibu. Mohon maaf tadi keputus berapa kali tadi. Demikian Pak Ari. Baik Pak, super sekali Pak. Penjelasannya. Ya, keputus-putus.
Jadi nggak tahu. Tapi materinya kedua file itu sudah di-share sama Mas Bani kayaknya. Yang soal tugasnya mungkin juga di-share, Pak. Sudah ada di file PDF. Jadi ada dua file yang di-share, yaitu file PDF sama file Excel-nya, Bapak Ibu ya. Sudah ada. Demikian Bapak Ibu. Jadi mungkin ada pertanyaan. Kalau tidak ada, di chattingnya tidak ada ya. Oke, nggak ada. Ya mungkin waktunya juga sudah ini masuk waktu asar ya, jam 15.20. Jadi kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita foto ya. Dulu ya, foto dulu. Kita foto bersama Bapak Ibu. Tolong diaktifkan ininya, videonya, biar kelihatan semua, lalu biar diambil gambarnya. Mas Bani? Mas Bani yang ambil gambarnya ya. Ya, siap. Bapak Ibu, mohon diaktifkan kameranya. Tunggu dulu sebentar, kita tunggu yang lain. Bapak Ibu, mohon diaktifkan kameranya, kita akan berfoto bersama. Kita foto bersama, Bu. Ya. Kita foto bersama, Bapak Ibu. Sebentar, sedikit lagi. Kita nggak bisa itu doang. Sudah semua ya? Ya, Bapak Ibu. Bu Lydia dan Bu Fadila. Sudah semua? Siap? Belum ya? Sedikit lagi, sebentar lagi. Bu Fadila dan Bu Nidia. Bu Tri juga. Kita akan foto bersama Bapak Ibu. Ya, kita foto bersama dulu. Bapak Ibu yang ganteng. Cantik-cantik. Bapak atau Ibu Fadila, Bapak atau Ibu Triwahyuni, mohon kameranya dinyalakan. Bagaimana? Sudah? Atau kita potret sekarang aja ya? Iya. Iya, Mas Bani. Oke. Potret sekarang ya. Baik, siap semua. 1, 2, 3. Oke, tak ya, saya kirim langsung di grup nih. Bapak Ibu semua masuk di grup. Putri baru masuk ya. Masuk Pak saya. Pak Mul, yang rekodnya bisa di-share nggak Pak? Karena kalau lihat picture kan kadang saya jujur ini kayak saya belajar kuliah lagi nih Pak. Kalau di SMA kan bilangannya kan enak gitu kan Pak, gitu ya. Akar-akarnya juga ini. Iya. Gitu. Betul. Mungkin kalau boleh bisa di-share recording jadi bisa ngikutin tadi langkah-langkah Pak Mul. Oh, begitu. Gitu. Iya. Di Mas Bani kali ya? Ya, untuk recording nanti akan kami infokan kapan akan di-share-nya. Nanti kita infokan link dan segala macamnya. Ya, makasih banyak. Ya, kedua filenya sudah di-share, Bu. Kedua file. Jadi baik file tadi, PDF, PPT tadi, tapi bisa PDF kan, yang PDF-nya, sama file Excel-nya. Sudah di-share di grup. Ya, sudah ada, Pak, ini sih. Ya, tinggal ngikuti itu sama, udah gampang. Tapi kalau akarnya kompleks semua, nggak bisa kita, Bu. Misalkan
persamaan polinom berderajat 6. Akarnya kompleks semua. Nah, kita nggak bisa mencari 6 akar Kalau kompleks itu. SMA paling tinggi 4 ya, kebanyakan 3 gitu kan. Iya. Kalau anak-anak. 3 kalau misalkan yang satu bisa ditebak begitu kan tinggal 2. Iya. Kalau 2 kan berarti persamaan kuadrat, rumus ABC aja gitu kan. Iya, jadi ibaratnya kan bilangannya nggak ini ya Pak ya. Jadi mengulang masa lalu lagi nih buat saya. Iya Bu, saya juga bingung Mas. Belajar lagi. Terima kasih ya Pak Mul. Sama-sama Ibu. Ya. Sama-sama Ibu. Bani, angketnya sudah? Ya, baik Bapak Ibu sekalian, setelah ini mohon mengisi kuesioner pasca pelatihan. Linknya akan saya share di grup ya Bapak Ibu ya, di grup WhatsApp. Ya. Baik. Ya Pak Ibu, silahkan. Jadi ini sudah Pak Ari ya? Ya Pak, silakan. Bapak Ibu sekalian, karena ini ya sudah selesai ya pertemuan kita di siang sampai sore ini. Mudah-mudahan materi yang kami berikan, Pak Ari berikan dan saya berikan tadi bisa bermanfaat. Tapi kalau yang Pak Ari, saya yakin sangat bermanfaat itu untuk penelitian Bapak Ibu. Kalau yang materi saya itu, yaitu tadi seperti Ibu tadi mengingat waktu kuliah ya, atau waktu di SMA ya. Kalau di SMA kan persamaan polinomnya pangkatnya tidak terlalu besar dan akarnya biasanya bulat begitu ya. Tapi kalau yang ini kan tidak harus bulat, yang bilangan real, bilangan koma, desimal, koma pun nggak masalah gitu. Yang akar real, tapi kalau yang akar kompleks itu tadi kalau tinggal 2 dan 2 akar yang belum ketemu itu akar kompleks bisa dicari. Tapi kalau semua akarnya kompleks dicari dengan metode tadi kita nggak bisa. Tapi kalau di aplikasi kan mestinya akarnya kan real kan di aplikasi. Dan nggak tahu aplikasi di mana itu. Polinom seperti itu. Demikian Bapak Ibu, jadi akhirnya sudah selesai pertemuan kita di sore ini. Saya ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu semuanya yang bisa bergabung di pelatihan P2M sore ini di kelompok saya, di tim saya sama Pak Ari. Akhirnya saya tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.